Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri yang kedua, yaitu rotasi dan dilatasi. Dimana materi yang dua materi sebelumnya, yaitu translasi dan refleksi, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Baik, sekarang untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi atau perputaran? Rotasi atau perputaran itu adalah memutar suatu objek atau bangun geometri terhadap suatu titik tertentu yang disebut dengan titik pusat rotasi, di mana rotasi dengan pusat O sejauh θ dinotasikan dengan R O, θ. Jadi kalau pusatnya di O itu kalau di koordinat kartesius itu adalah di titik 0, di pusat koordinat. Rotasi R O, θ didefinisikan sebagai transformasi yang memetakan sebuah titik P ke titik P aksen. Jadi P aksen itu adalah bayangan dari titik P setelah mengalami rotasi. Kemudian untuk rotasi, yang pertama kita ke rotasi sejauh 0 derajat dan 360 derajat. Kalau dirotasikan sejauh 0 derajat, jadi rotasi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat ya. 0 derajat berarti tidak mengalami perputaran ya, karena sudutnya 0. Sudut rotasinya 0. Sedangkan kalau 360 derajat itu rotasinya berputar satu lingkaran penuh. Artinya dia balik lagi titiknya ke tempat semula. Nah, kalau rotasi dengan sudut 0 derajat atau 360 derajat, maka perpindahannya atau hasil rotasinya atau bayangan hasil rotasi dari suatu titik itu tidak akan mengalami perubahan koordinat. Artinya koordinatnya tetap ya. Jadi tidak mengalami perubahan koordinat atau sama dengan titik asalnya. Kemudian untuk rotasi sejauh 90 derajat. Nah, untuk perputaran 90 derajat itu nanti ada dua, yaitu yang searah dengan jarum jam dan yang berlawanan dengan jarum jam. Yang pertama kita yang searah jarum jam. Nah, untuk sudut, jika arah perputarannya itu searah jarum jam, maka dia bernilai negatif ya. Jadi untuk sudut perputarannya itu berlawanan jarum jam. Makanya ketika dia searah jarum jam, maka besar sudutnya itu negatif, yaitu negatif 90 derajat. Maka nanti hasil rotasinya itu menghasilkan koordinat x aksen, y aksen, dimana nanti x aksennya itu merupakan koordinat terhadap sumbu x, sumbu y ya, sumbu y. Kemudian y aksennya itu koordinat terhadap sumbu x, tapi tandanya berubah. Yang semula itu positif, bukan positif, sekarang dia menjadi negatif. Kalau di y-nya itu tetap ya, tidak berubah tanda. Jadi kalau dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, maka nanti koordinat sumbu terhadap sumbu x dan y-nya dibalik, dimana nanti koordinat terhadap sumbu x-nya itu berubah tanda menjadi negatif x ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, ini misalkan titik P-nya, kemudian dia mengalami rotasi sebesar 90 derajat yang searah dengan jarum jam, maka nanti akan menghasilkan titik di sini ya. Nah, ini koordinatnya adalah y, negatif x ya. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan koordinat bayangan dari titik A 2, negatif 5 dan B negatif 3,4 yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam.
Jadi ini ada keterangannya searah jarum jam. Nah, kita tahu bahwa untuk rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam, maka nanti koordinat bayangannya itu dibalik ya. Koordinat terhadap sumbu Y menjadi X, kemudian koordinat terhadap sumbu Y-nya koordinat terhadap sumbu X-nya menjadi Y ya, dengan berubah tanda nilainya, yaitu menjadi min X. Kemudian koordinat terhadap sumbu Y berubah menjadi X. Berarti nanti kalau di sini koordinat awalnya 2, min 5, tinggal dibalik ya. Ini X-nya menjadi min X, jadi min 2, kemudian Y-nya menjadi menjadi X. Tapi tidak berubah tanda. Jadi tetap negatif 5. Jadi koordinat A aksennya menjadi negatif 5, negatif 2. Nah, sedangkan B-nya menjadi 4. Jadi Y-nya menjadi X, jadi 4. Kemudian ini kan tandanya negatif menjadi positif, yaitu menjadi 3. Jadi koordinat B aksennya atau koordinat bayangannya adalah 4,3. Kita lanjut ke rotasi 90 derajat yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau ada titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, kalau berlawanan jarum jam, di sini sudutnya itu justru bernilai positif. Maka nanti hasil rotasinya itu adalah negatif Y, X. Jadi dibalik ya, seperti yang tadi dibalik koordinatnya. Nah, sekarang yang berubah tanda itu adalah yang Y-nya. Kalau tadi yang berubah tanda adalah X-nya. Nah, sekarang kalau diputar sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam, yang berubah adalah tanda dari Y-nya. Yang semula positif menjadi negatif. Nah, kalau yang semula negatif berarti nanti akan menjadi positif ya. Sedangkan koordinat X-nya itu tetap tidak berubah tandanya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini misalkan titik P, kemudian dia mengalami rotasi sebesar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan koordinat bayangan dari titik A 3,6 dan B negatif 4,7 yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kita tahu bahwa untuk rotasi sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam, maka koordinatnya dibalik dengan catatan tanda untuk Y-nya, koordinat terhadap sumbu Y itu berubah menjadi negatif atau berubah tanda ya. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Ya, ininya dibalik, koordinatnya dibalik, dan tanda untuk koordinat terhadap sumbu Y-nya berubah tanda. Berarti nanti bayangan untuk A 3,6 menjadi min 6,3. Sedangkan untuk B-nya bayangannya adalah min 7, min 4. Paham ya sampai sini? Saya lanjut untuk rotasi sejauh 180 derajat. Nah, 180 derajat yang searah dan berlawan arah dengan jarum jam nanti sama hasilnya ya. Nah, untuk 190 derajat maka nanti hasil rotasinya ya itu berubah tanda ya. Koordinatnya tetap nih X, Y, tapi berubah tanda menjadi negatif ya. Karena letak koordinatnya itu berlawanan ya, letak koordinatnya berlawanan. Atau dengan kata lain misalkan yang satunya sebelah kiri sekarang menjadi sebelah kanan ya, seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, kalau digambarkan ini misalkan di TP X, Y, kemudian dirotasikan 180 derajat. Nah, ini saya gambarkan yang berlawanan arah jarum jam ya, 180 derajatnya. Maka nanti koordinatnya ada di sini.
dengan tanda X dan Y-nya berubah. Yang semula positif menjadi negatif. Nah, kalau nanti koordinatnya P-nya itu negatif semua, misalkan koordinat P-nya di sini ya, di P aksen, maka nanti bayangannya berarti di P. Nah, berubah menjadi positif dua-duanya. Kalau dua-duanya negatif ya. Titik awalnya dua-duanya negatif koordinatnya, maka koordinat bayangannya dua-duanya akan menjadi positif. Jadi ya berubah tanda aja. Untuk X dan Y-nya tetap nilainya. Nah, untuk contohnya, tentukan koordinat bayangan dari titik A 3,6 dan B min 4,7 yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kita tahu bahwa kalau yang dirotasikan 180 derajat, mau baik itu yang berlawanan arah jarum jam maupun yang searah jarum jam, maka koordinatnya berubah tanda. Jadi koordinat X dan Y-nya tetap ya, tapi bedanya dia berubah tanda aja. Yang semula positif jadi negatif, sehingga nanti koordinat titik A menjadi negatif 3, negatif 6. Jadi A aksennya atau bayangannya menjadi min 3, min 6. Sedangkan B nya menjadi 4, negatif 7. Kenapa 4 ini menjadi 4 menjadi positif? Karena sebelumnya koordinat sebelumnya koordinat terhadap sumbu X nya itu adalah negatif ya, yaitu min 4. Nah, dia berubah tanda jadi positif ya. Semoga paham ya. Kemudian yang keempat, rotasi sejauh 270 derajat searah jarum jam. Nah, nanti untuk bayangannya atau P aksennya itu koordinatnya menjadi negatif Y, X. Jadi dibalik, kemudian tanda Y-nya berubah menjadi negatif. Jadi ini hasilnya itu hampir sama dengan atau sama dengan ketika kita merotasikan 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Ya. Hasil dari bayangan rotasi sejauh 270 derajat searah jarum jam itu hasil rotasinya atau bayangannya itu sama dengan ketika kita merotasikan 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Ya, koordinatnya menjadi min Y, X. Jadi kalau digambarkan nanti seperti ini ya. Ini titik P-nya, kemudian dia dirotasikan 270 derajat searah dengan jarum jam. Nah, itu contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan dari titik A 5,3 dan B min 7,4 yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 270 derajat searah jarum jam. Nah, nanti hasilnya sama dengan 90 derajat berlawanan ya. Berarti nanti hasilnya bayangannya menjadi min Y, X ya. Sehingga nanti titik awalnya yang semula 5,3 menjadi negatif 3,5. Jadi bayangannya dia negatif 3,5. Kemudian yang B nya menjadi negatif 4, negatif 7. Ya, semoga paham ya sampai di sini. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu rotasi 270 derajat berlawanan dengan jarum jam. Kemudian untuk rotasi sejauh 270 derajat sekarang yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, nanti untuk koordinat bayangannya hasil dari rotasi 270 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka nanti koordinat bayangannya sama dengan kalau kita merotasikan 90 derajat searah dengan jarum jam, yaitu menjadi Y, negatif X ya. Ini sama dengan kalau kita merotasikan 90 derajat searah dengan jarum jam. Itu koordinatnya. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini ya.
di titik P-nya, kemudian kita rotasikan 270 derajat berlawanan dengan jarum jam. Nah, nanti koordinatnya menjadi Y, negatif X. Untuk contohnya ya, tentukan koordinat bayangan dari titik A, 5,3 dan B, negatif 7,4 yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan dengan jarum jam. Nah, berarti nanti kita tahu bahwa untuk rotasi 270 derajat berlawanan jarum jam, maka nanti koordinat Y dan X nya dibalik dengan catatan untuk koordinat terhadap suku X ya berubah menjadi negatif atau berubah tanda ya, sehingga nanti bayangan dari titik A 5,3 menjadi A aksen, koordinatnya menjadi 3, negatif 5. Kemudian koordinat bayangan dari B atau B aksennya adalah 4,7. Jadi dari negatif 7 menjadi 7 berubah menjadi positif ya. Semoga paham ya sampai di sini. Kemudian lanjut ke dilatasi. Apa sih yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran besar atau kecilnya suatu objek geometri tanpa mengubah bentuknya. Jadi hanya mengubah ukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil, sedangkan bentuknya itu tetap. Jadi misalkan kita mentransformasikan mendilatasikan benda yang berbentuk segitiga, maka nanti hasil dari dilatasinya tetap bangun yang berbentuk segitiga, tetapi ukurannya berbeda, bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung nanti dilatasinya ya. Nah, nanti untuk suatu dilatasi itu akan menghasilkan bayangan yang lebih besar, yang dinamakan dengan perbesaran. Dan kalau bayangannya diperkecil atau menghasilkan bayangan yang lebih kecil, maka namanya pengecilan ya. Nah, bilangan yang menyatakan perbandingan antara ukuran bayangan dengan ukuran semula itu dinamakan dengan faktor skala. Jadi faktor skala itu adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara ukuran bayangan dengan ukuran semula. Selain ditentukan oleh faktor skala, suatu dilatasi itu juga ditentukan oleh suatu titik yang dinamakan dengan pusat dilatasi. Jadi pusat dilatasinya itu di mana? Nah, nanti di sini kita hanya mempelajari titik pusat dilatasinya itu di titik pusat koordinat, yaitu titik O 0,0. Kemudian untuk ketentuan faktor skala atau K-nya ya. Jadi faktor skala itu K. Jika K, nah ini ada tanda garis lurus 2 ya. Ini namanya tanda mutlak. Itu artinya nilai K-nya itu bernilai mutlak. Jadi kalau dia bernilai K-nya itu negatif ya, tetap dianggap dia lebih besar dari 1. Karena apa? Nilai mutlaknya lebih besar dari 1. Nah, untuk bayangannya itu diperbesar. Kemudian kalau nilai K-nya itu lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1, maka bayangannya akan diperkecil. Contoh K yang diperkecil itu 1/2 atau negatif 1/2. Itu adalah bayangan, menghasilkan bayangan yang diperkecil. Yang diperbesar yang seperti apa? Kalau nilai K-nya itu misalkan nih 2, kemudian negatif 2. Nah, negatif 2 itu juga diperbesar. Kenapa? Karena nilai mutlaknya, jadi yang dilihat itu nilai angkanya aja, jadi 2-nya aja yang dilihat, sedangkan tanda negatifnya kita nggak usah hiraukan. Itu dianggap nilai K-nya lebih besar dari 1. Nah, walaupun negatif itu dianggap diperbesar ya. Kemudian untuk dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka nanti bayangan P X, Y akan menghasilkan P aksen dengan koordinat K, X,
KY. Artinya faktor skalanya itu tinggal dikalikan dengan koordinat yang koordinat dari titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya. Tentukan koordinat bayangan dari titik A 5,3 dan B negatif 7,4 yang didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, berarti nanti kita tinggal kalikan aja ya dengan faktor dilatasinya. Faktor skalanya 2, berarti nanti hasilnya adalah KX, KY ya. Berarti nanti 2, kalau yang A itu 2 dikali 5 untuk koordinat terhadap sumbu X-nya. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya berarti 2 kali 3. Nah, 2 kali 5 ini tanda titik artinya kali ya. 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian untuk koordinat terhadap koordinat B-nya atau B aksennya akan menghasilkan 2 kali negatif 7, 2 kali 4. Hasilnya adalah negatif 14,8. Ini adalah koordinat bayangannya ya. Paham ya? Nah, sekarang kita ke soal-soal yang berkaitan dengan rotasi dan dilatasi. Nanti ada beberapa soal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ya, titik P 8,5 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 dan berlawanan arah dengan jarum jam. Yang ditanyakan adalah nilai P aksennya adalah, jadi yang ditanyakan adalah bayangan dari P. Nah, ini dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam ya, berarti nanti koordinatnya ini dibalik dengan catatan nilai X-nya berubah tanda ya. Nah, ini pembahasannya nilai Y-nya ya berubah tanda menjadi negatif, kemudian X-nya tetap. Jadi nanti koordinat P aksennya menjadi negatif 5,8. Kemudian soal yang kedua, titik A negatif 3,6 dirotasikan dengan pusat di O 0,0 sejauh 180 derajat. Maka koordinat bayangan titik A adalah, kalau dirotasikan 180 derajat berarti nanti di koordinatnya tetap ya, nilai X dan Y-nya tetap tidak berubah. Jadi yang X tetap menjadi X, yang Y tetap menjadi X, cuman tandanya yang berubah. Yang semula negatif dia menjadi positif, kemudian yang positif menjadi negatif. Jadi koordinatnya adalah 3, negatif 6. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, titik A nya menjadi koordinat A aksennya menjadi 3, negatif 6. Kemudian soal yang ketiga ini berkaitan dengan dilatasi ya. Koordinat bayangan titik C 9, negatif 6 didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala negatif 1/3 adalah, nah ini negatif, yang dilihat adalah yang ininya aja ya, itu faktor skala. Ada negatifnya kita anggap tidak ada ya, tapi nanti kalau dikalikan nanti tetap ada negatifnya dipakai. Jadi karena dia sepertiga berarti dia lebih kecil dari 1 ya. Nah, koordinat awalnya itu kan 9, negatif 6 didilatasikan dengan faktor skala negatif 1/3. Berarti nanti tinggal kita kalikan aja nih, negatif 1/3 dikali 9, kemudian negatif 1/3 kali negatif 6. Nanti hasilnya adalah negatif 3,2. Demikian pembahasan soal dari saya, beberapa soal ya. Untuk soal-soal yang lain nanti akan saya lanjutkan di video saya berikutnya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.